Pemirsa, pemberian remisi khususnya bagi koruptor yang notabene kaya terus saja terjadi. Beberapa waktu lalu narapidana kasus percobaan suap terhadap pimpinan KPK Anggodo Wijoyo mendapatkan remisi 29 bulan 10 hari karena dianggap sudah menjalani 2/3 masa hukumannya. Sebelumnya pemirsa, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah memberikan remisi bebas bersyarat bagi Siti Harta Timurdaya pada akhir bulan Agustus 2014 lalu. Padahal putusan Majelis Hakim dari Pengadilan Tipikor menyebutkan bahwa Harta Timurdaya baru bisa bebas bersyarat paling cepat akhir tahun 2015. Kalau kita berkaca dari pemberian remisi itu, mampukah pemerintah mendatang menerapkan PP nomor 99 tahun 2012 terkait pembatasan pemberian remisi? Lalu apakah dan akankah obral remisi ini akan terus berlanjut di pemerintahan berikutnya? Kita akan segera diskusikan hal ini dengan narasumber kami, Tama S. Langkun, Koordinator Divisi Investigasi dari ICW. Kemudian nanti melalui sambungan telepon ada politisi PD Perjuangan, yaitu Eva Sundari, dan juga kita akan bergabung dengan juru bicara KPK, yaitu Johan Budi. Mas Tama, terima kasih bergabung bersama kami. Sama-sama, Mas Dani. Di ujung telepon ada Bu Eva, kita sapa dulu. Bu Eva, apa kabar? Baik, Mas Broni, Tama. Ya, halo Mbak Eva. Terima kasih Bu Eva. Komentar Anda pertama kali terkait dengan obral remisi buat para koruptor ini gimana, Bu? Bagi saya ya, sebetulnya lebih enak kalau Menkumhamnya sudah ditunjuk gitu terus baru ditanyain gini ya. Ini kan agak repot nih aku sebagai... Saya kira Menkumhamnya nanti Bu Eva. Nanti lah. Tapi prinsipnya begini ya, bahwa kita mengikuti aturan yang sudah ada. Dan aturan itu harus konsisten dilaksanakan, jangan kemudian berlaku untuk yang X, kemudian Y-nya enggak, dan seterusnya. Jadi asas untuk akses to justice-nya harus dijamin sama antara yang kaya maupun yang miskin. Tentu kita tidak menginginkan ada kesan bahwa ternyata hukum itu bisa dijual, termasuk bisa dibeli ya, termasuk remisi-remisinya. Jadi saya melihat problem yang terkait dengan isu kita sore ini adalah konsistensi pelaksanaan dari aturan PP yang sudah ditetapkan, tapi ternyata tidak berlaku sama terhadap semua napi ya, meskipun harusnya tidak ada diskriminasi. Artinya Bu Eva ini kan tergantung kembali kepada aparat hukum kita ya? Ya betul, ini kan Menkumham yang pada posisi untuk melaksanakan PP tersebut. Dan memang otoritas untuk memberikan remisi itu ya Menkumham gitu. Tapi problemnya ya itu tadi ada diskresi memang di dalam pelaksanaan. Nah diskresi inilah yang kemudian menimbulkan kesan ya bahwa diskresinya ternyata kok mengikuti modal kan gitu. Ini yang saya pikir harus diaktifkan lah ke depan bahwa akses justice itu bagi siapapun, bagi yang punya duit maupun yang nggak punya duit itu harusnya diperlakukan sama. Itu sih standing point yang harus di-highlight bahwa pelaksanaan hukum yang diskriminatif itu ya tentu mengganggu penegakan hukum. Ya, Bu Eva, sejak 10 tahun terakhir ini pada saat PDI Perjuangan di luar pemerintahan, Pak SBY sudah memberikan pembebasan bersyarat kurang lebih 38 orang koruptor. Apakah nanti di era Pak Jokowi JK nambah jumlahnya, Bu? Ya pasti akan dilaksanakan, dan kalau di jumlah akumulasi ya nambah, tapi kan nggak fair dong, masa ditambah akumulatif gitu. Harus hitung dari nol ya Bu ya? Iya dong, periodenya sendiri-sendiri kok kemudian mau diakumulasi, kita dihitungkan beban yang kemarin. Ya, tapi apakah dihitung sebagai obral remisi nggak Bu nanti? Insya Allah enggak. Apa jaminannya Bu Eva? Orangnya adil, dan tentu Menkumham juga akan melaksanakan gaya kepemimpinan yang sama, yaitu adil dan pro wong cilik lah, bukan pro wong kaya. Ya. Baik, saya ke Mas Tama dulu, Bu Eva tetap bersama kami. Mas Tama, ini catatan penting bagi kita semua, artinya walaupun 10 tahun terakhir ini 38 itu masih dianggap cuma, tapi kan untuk kasus-kasus korupsi besar itu bukan cuma 38 itu. Ya, tadi Bu Eva juga jangan dihitung digabung gitu kan. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan dalam hal ini? Sebetulnya gini ya, awalnya pada tahun 2012 ketika PP 99 itu lahir,
kita semua teman-teman di anti korupsi merasa wah SBY akan memberikan legacy yang bagus. Kenapa? Karena yang namanya koruptor itu akan diberikan semacam pengetatan. Jadi tidak dihilangkan haknya, cuma ditambah dia lebih ketat pemberiannya. Kita kasih apresiasi. Tapi ternyata kok di tengah perjalanan kenapa implementasinya seperti ini? Ini yang Hilaf jadi soal. mungkin. Saya tidak melihat itu sebagai hilaf ya, karena ada kesengajaan. Harus ada perizinan, surat dimohonkan kepada KPK, ini yang terjadi. Kita bicara pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM ya. Yang dalamnya adalah Menteri Hukum dan HAM sebagai eksekutor. Nah, ini yang terjadi tadi yang 38 nama itu merupakan yang terpantau ya dari teman-teman ICW. Itu yang terpantau. Yang nggak terpantau kita nggak tahu. Makanya mungkin minggu depan kita akan minta informasi yang sebenarnya berapa jumlahnya. Jadi bisa seperti fenomena gunung es juga dong ya. Banyak data yang miss. Ini yang tercatat, Mas. Jadi yang berhasil kita rangkum, tapi yang nggak berhasil gimana? Ini pasti akan banyak. Nah, pertanyaannya, di mana sih masalahnya? Kalau dalam perspektif kita, masalahnya sebetulnya bukan pada undang-undang, tapi ada pada menteri. Undang-undang sebetulnya memberikan syarat yang cukup bagus. Jadi selain dia sudah menjalankan 2/3 hukuman, selain dia berkelakuan baik, sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah, tapi ada 2 syarat lagi ternyata yang dimasukkan. Ini yang dianggap dengan pengetatan. Yang pertama adalah soal apakah dia justice kolaborator atau bukan, atau orang yang mau itu membongkar harus ditetapkan perkaranya. dulu kan? Ya. Yang menetapkan dia sebagai JC adalah penegak hukum yang menangani perkaranya. Oke. Dan itu tidak boleh dikatakan secara lisan, tapi permohonan secara tertulis. Contohnya, dalam kasus harta yang berdaya misalnya, dari Dirjen Lapas itu mengirimkan surat kepada KPK. Kemudian KPK membalas, dia tidak memberikan rekomendasi. Artinya apa? Secara hukum, PB-nya, pembebasan syaratnya tidak boleh diberikan. Dan itu berarti melanggar hukum. Nah, ini yang kemudian terjadi, tetapi kan interpretasi memang harus ada rekomendasi ya, bukan cuma wajib. pemberitahuan saja Dalam bahwa ini dapat remisi, ini pembebasan bersyarat, betul. tidak. Frasanya dalam peraturan pemerintah menyebutkan harus mendapatkan rekomendasi, wajib. Wajib. Jadi bukan alternatif ya, jadi misalkan bisa enggak, bisa iya, tapi dikatakan wajib. Tapi kok kata rekomendasi itu juga ambigu kalau menurut saya. Kenapa tidak langsung harus mendapat izin? Nah, sebetulnya ini bahasa karena gini. Karena yang dimaksud dengan rekomendasi, dia harus menginterpretasikan yang bersangkutan merupakan JC, justice kolaborator. Jadi status justice kolaborator inilah yang kemudian diinterpretasikan. Kalau JC-nya ada secara tertulis, maka rekomendasi bisa keluar. Tapi kalau JC-nya secara tertulis nggak pernah ada, bahkan katakanlah malah dianggap menghalang-halangi proses penegakan hukum, dianggap tidak kooperatif, itu tidak mungkin keluar JC-nya. Makanya katanya itu wajib ada rekomendasi. Nah, itu jangan jadi masalah sana sebetulnya. Mas Tama, mungkin Pak Menteri punya alasan tersendiri. Kita lihat dulu tayangan grafis berikut ini. Saya bacakan buat Bu Eva juga bahwa ini alasan pemberian remisi khususnya terhadap Anggodo Wijoyo. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Samsudin, perubahan PP 28 tahun 2006 masih dalam proses. Sehingga sebelum adanya peraturan baru masih berlaku peraturan lama. Ini kata Pak Amir Samsudin. Sementara kata Ahmad Hardi, Kepala Bidang Pembinaan Lapas Kelas 1A Sukamiskin, Anggodo diajukan mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah memenuhi persyaratan. Di antaranya, ia telah menjalani 2/3 masa tahanan dan telah lunas membayar denda yang diputuskan oleh pengadilan. Menurut kita, dia sudah layak. Ini kata Ahmad Hardi, Kepala Bidang Pembinaan Lapas di Sukamiskin. Oke, kita ke Bu Eva dulu. Bu Eva, bagaimana komentar Anda terkait yang kita sampaikan tadi? Pendapat saya sih tetap aja normatif ya, tapi penting juga tadi ditekankan oleh Tama ya, bahwa ternyata ada persyarat ya, yaitu rekomendasi. Dari KPK. Saya agak sesalkan ternyata dari rekomendasi dari KPK tidak diindahkan ya sama Menkumham dalam hal ini. Kalau aku sih nurutin aturan yang ada aja lah, nggak usah kemudian keluar dari aturan-aturan yang ada. Ini namanya penegakan hukum, kalau nggak mengikuti aturan kan lucu gitu. Nah, mudah-mudahan yang akan datang, ya mudah-mudahan Menkumhamnya nanti kita ingatkan lah dalam melaksanakan hukum harus mengikuti aturan yang ada, jangan kemudian diskresi yang bahkan diskresinya tadi ternyata tidak sesuai dengan undang-undang dan aturan yang ada gitu aja. Emang siapa sih Bu Menkumhamnya yang berikut? Belum tahu aku. Jangan-jangan Eva Sundari. Oke, baik. Bu Eva, Mas Tama, kita break dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali.